Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Tentunya kabar kalian luar biasa ya, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Nah anak-anak, pada pagi hari ini Pak Yos, Mr. Yuli, dan Pak Andre menyapa kalian bersama di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk kita memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, ya Abah, Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang kami dengarkan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa merasakan dan orang-orang di sekeliling kami juga bisa merasakan kasih dan berkat Tuhan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Ya, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah berdoa. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel
pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-8a. Kalian bisa persiapkan dan buka Alkitab kalian di rumah. 1 Samuel 24 ayat yang ke-8a. Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Ya, judul renungan pada pagi hari ini, aku suka berbuat baik. Tentunya ini kisah yang Bapak angkat adalah kelanjutan dari kisah yang kemarin sudah dibahas oleh Bu Susan. Ya, sebelum Pak Yos membahas lebih lanjut, Bapak akan bertanya, menurutmu apa yang membuat orang-orang berkelahi? Tentu kalian pernah mungkin berkelahi dengan teman, dengan adik, dengan kakak. Atau mungkin kalian melihat berita di televisi, orang berkelahi. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya yang menyebabkan orang bisa berkelahi? Atau apa ya yang menyebabkan kalian bisa berkelahi? Tentunya kalian bisa menjawab, karena jengkel dengan adik, karena jengkel dengan teman yang mengganggu. Bisa juga karena iri hati. Bisa juga karena merasa tersaingi oleh temannya, atau oleh adiknya, oleh kakaknya. Itu adalah alasan-alasan kenapa seseorang berkelahi. Nah, anak-anak, sebagai anak Tuhan, tentunya Tuhan mau kita hidup damai dengan semua orang. Berarti kalau kita berantem, kita berkelahi, Tuhan tidak suka. Ya, kita ingat lagi kisah Daud dan Raja Saul. Masih ingat nggak kisahnya? Ketika Raja Daud dijahati oleh Raja Saul. Oh iya, waktu itu Daud belum raja, ya. Jadi Daud dijahati oleh Raja Saul. Daud akan dibunuh oleh Raja Saul. Sampai Daud lari ke hutan. Dan suatu ketika Daud bertemu Saul. Pada saat itu Saul dalam kondisi tidur. Ketika mungkin Daud jahat, Daud bisa saja membunuh Raja Saul. Karena Saul tertidur dengan mudah. Dia mengambil pedangnya, dihunuskan ke perutnya, bisa saja Daud membunuh Saul. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Raja Daud. Daud tidak melakukan itu kepada Raja Saul. Daud hanya memotong bagian dari jubahnya. Kemudian ketika dia memanggil Raja Saul dari kejauhan, Raja Saul menghampiri Daud. Kemudian Daud menunjukkan jubah yang telah dipotong lagi, yang dipotong tadi. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah yang kemarin sudah dibahas, dan pada hari ini Bapak ingatkan, Daud tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul. Ya, Raja Saul sudah jahat dengan Daud, tetapi Daud tidak membalasnya. Nah, itu yang menjadi refleksi kita. Daud aja bisa seperti itu. Bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena Daud tahu apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidupnya. Maka Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi Pak Yos, Tuhan mengasihi kalian semua. Dan Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya selalu berbuat damai dengan semua orang. Melakukan kebaikan untuk semua orang. Ketika ada teman kita yang menjahati, ketika ada teman kita yang usil, atau adik atau kakak kita usil kepada kita, mungkin kita menganggap kok jahat banget mereka. Jangan membalasnya dengan kejahatan, tetapi kasihilah mereka, doakan mereka, tegur mereka dengan kasih Tuhan.
sehingga kita bisa merasakan kasih Tuhan dan kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita suka bersikap baik. Itu adalah renungan pada pagi hari ini. Saya suka berbuat baik. Itu yang Pak Yus harapkan. Kalian berjanji pada diri kalian, saya suka berbuat baik. Saya akan meniru tindakan yang dilakukan Daud kepada Raja Saul, yaitu melakukan kebaikan walaupun dia menyakiti saya. Amin. Mari anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau tuntun kami supaya kami bisa meneladani sikap Daud kepada Raja Saul. Dia mau mengampuni, dia mau berbuat baik kepada Saul walaupun Raja Saul berbuat jahat kepadanya. Biarlah kami anak-anak Tuhan selalu mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Tidak hanya mengasihi orang yang sudah mengasihi kami, tetapi mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti perasaan kami, menyakiti hati kami, dan pernah berbuat jahat kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Biarlah Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan. Semuanya berjalan di dalam terang Tuhan. Dan semuanya boleh di dalam lindungan Tuhan. Kami siap melakukan aktivitas kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat belajar anak-anak. Tetap semangat. Jaga kesehatan dan selalu berikan yang terbaik. Tuhan memberkati.